Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham baru ini menarik, harga naik 114%, laba tumbuh 355% dengan aset 644 juta dolar, per 4 kali, dan dividen besar sebanyak 9%. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Ada satu saham yang belum lama IPO tapi menarik perhatian. Dalam 6 bulan terakhir, harga sahamnya sudah naik 114%. Hal itu sejalan dengan kinerjanya di mana di awal tahun 2022, laba perusahaan naik 355%. Selain itu, manajemen membagi dividen dengan jumlah yang sangat besar dengan yield sekitar 9%. Uniknya, valuasi per saham ini masih berada di angka 4 kali. Apakah penyebabnya? Nah, karena laporan terbarunya sudah terbit, Mimin mau bahas kinerja triwulan 1 2022 saham ini. Tentu saja akan ada kesimpulan di akhir video dari aspek yang dibahas. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. Pertama, aset. MCO punya aset 644 juta dolar di tahun 2022. Sedangkan di tahun 2021 asetnya berjumlah 576 juta dolar. Artinya aset perusahaan turun 11,81% dalam 1 tahun. Sekarang mari kita bahas lebih detail. Dari total aset 644 juta dolar, perusahaan punya kas dan setara kas sebanyak 255 juta dolar. Artinya 39,60% aset perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 11,84%. Selain kas dan setara kas, ada juga aset tetap. Dari total aset 644 juta dolar, perusahaan punya aset tetap sebanyak 158 juta dolar. Artinya komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam aset MCOL. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 5,33%. Kedua, liabilitas. MCOL punya liabilitas 149 juta dolar sampai triwulan 1 2022. Sedangkan di tahun 2021, liabilitasnya berjumlah 173 juta dolar. Artinya hutang perusahaan turun 13,87% dalam 1 tahun. Nah, dari total liabilitas 149 juta dolar, perusahaan punya liabilitas sewa jangka pendek sebanyak 32 juta dolar. Artinya 21,48% hutang MCOL berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 77,78%. Selain liabilitas sewa jangka pendek, ada juga liabilitas sewa jangka panjang. Dari total liabilitas 149 juta dolar, perusahaan punya liabilitas sewa jangka panjang sebanyak 33 juta dolar. Artinya, komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam liabilitas perusahaan ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik sebanyak 17,86%. Ketiga, ekuitas. MCOL punya ekuitas 473 juta dolar sampai triwulan 1 2022. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 382 juta dolar, berarti ekuitas MCOL naik 23,82%. Dari total ekuitas 473 juta dolar, perusahaan punya saldo laba belum digunakan sebanyak 342 juta dolar. Artinya 72,30% ekuitas MCOL berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 36,80%. Keempat, pendapatan. MCOL punya pendapatan 226 juta dolar sampai triwulan 1 2022. Sedangkan di tahun 2021, pendapatannya berjumlah 81 juta dolar. Berarti pendapatan MCOL naik 179,01% dalam 1 tahun terakhir. Kelima, biaya pokok. MCOL punya biaya pokok penjualan sebanyak 93 juta dolar. Sedangkan di tahun 2021, biayanya berjumlah 46 juta dolar. Berarti biaya pokok MCOL turun 102,17% dalam 1 tahun terakhir. Keenam, laba. MCOL mampu menghasilkan laba sebanyak 91 juta dolar. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka 20 juta dolar, berarti laba perusahaan naik 355% dalam 1 tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. MCOL punya ROE 77,52% dengan NPM 40,59%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 31,47%. Rasio keuangan perusahaan ini sangat baik dari aspek ROE, NPM, dan DER. Bagusnya ROE dan NPM disebabkan karena kenaikan laba sebanyak 355%. Selain itu, dari perusahaan juga tergolong rendah karena hanya berada di angka 31%. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 4,92 kali dan PBV 3,82 kali. Saham MCOL punya valuasi yang tidak sejalan antara PER dan PBV-nya. Rasio PER-nya bisa dikatakan rendah dengan angka 4 kali, tapi PBV-nya sudah sangat tinggi. Hal ini karena perusahaan menghasilkan laba yang besar di awal tahun 2022, tapi di saat yang sama membagi dividen dengan yield yang besar juga. Setelah melihat pembahasan tadi, ini kesimpulannya. 1. Salah satu penyebab kenaikan total aset adalah saldo kas yang bertambah. 2. Liabilitas berkurang karena utang pajak yang mengalami penurunan.
3. Kenaikan ekuitas berasal dari saldo laba. 4. Laba bisa naik 355% karena pendapatan yang naik 145 juta dolar, sedangkan biaya hanya naik sebanyak 47 juta dolar. 5. Rasio keuangan sangat baik. 6. Valuasi PER masih rendah tapi PBV-nya sudah tinggi. Demikian analisis singkat saham MCOL berdasarkan laporan keuangan triwulan 1 2022. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Sebagai informasi, di tahun 2022, Mimin menulis e-book baru dengan judul Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. E-book ini ditulis karena Mimin lihat banyak pemula yang masih bingung dengan cara menganalisa laporan keuangan. Kalaupun bisa analisa, biasanya menghabiskan banyak waktu karena harus membaca laporan keuangan yang sangat tebal. Nah, dengan terbitnya e-book ini diharapkan kamu bisa menganalisa laporan keuangan secara mandiri dan tentunya tidak membuang banyak waktu. Banyak tips dan trik yang bisa digunakan sehingga kamu tidak perlu membaca angka satu persatu. Mimin juga memberi bonus file Excel secara gratis yang berguna untuk melakukan screening laporan keuangan otomatis. Kamu hanya perlu mengisi data keuangan dan formula Excel tersebut akan menganalisa secara otomatis serta memberi saran apakah laporan keuangan tersebut baik atau kurang baik. Apabila kamu tertarik untuk membeli e-book ini, silakan chat WA ke nomor yang tercantum ya. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan baca saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Lidah orang benar seperti perak pilihan, tapi pikiran orang fasik sedikit nilainya. Thank you.